Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Christian Siswanto, Pendeta GKP Jemaat Ujung Berung. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu dan saudara dalam renungan malam untuk kebaktian rumah tangga pada hari ini Rabu 2 Februari 2022. Bapak Ibu dan saudara, gimana kabar Bapak Ibu dan saudara? Kiranya tetap sehat, tetap sukacita, karena kita senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terlebih juga pada hari ini kami boleh merasakan tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam segala aktivitas kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, terlebih juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, sebelum kami membalingkan tubuh kami beristirahat pada malam hari ini, kami terlebih dahulu akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Kristus, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan, boleh memberikan ketenangan bagi kami untuk kami dapat mengistirahatkan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami senantiasa terus memperoleh pembaharuan dari Tuhan. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara, kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-27. Demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca ini berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang semangat kebersamaan. Karena apa? Rupanya Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat di Korintus itu sangat beragam, sangat heterogen, khususnya tentang karunia yang berbeda-beda. Minggu lalu kita sudah bicara soal karunia-karunia itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, karunia yang berbeda-beda itu adalah sebuah anugerah, tetapi karunia yang berbeda-beda itu juga dapat menimbulkan sebuah pertentangan, dapat menimbulkan sebuah konflik dan perpecahan di antara jemaat. Karena apa? Karena bisa jadi menganggap bahwa satu karunia itu lebih tinggi, lebih hebat dibandingkan dengan karunia yang lain. Sehingga ada yang mendominasi, ada yang tersingkirkan, dan ada yang disisihkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara, karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka semua sebagai satu persekutuan adalah satu tubuh. Sementara setiap orang percaya itu adalah anggotanya. Setiap orang percaya seperti anggota tubuh. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada hidung, dengan fungsi yang berbeda-beda. Demikianlah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu tubuh. Tubuhnya adalah Kristus sendiri dan kita adalah anggota-anggotanya yang sudah diberikan karunia yang berbeda-beda. Karena itu bagi kita tidak perlu lagi mempertentangkan, mempersoalkan, mempermasalahkan karunia-karunia yang berbeda-beda itu. Yang paling utama adalah bagaimana kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sesuai dengan karunia yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara, kita tidak bisa membangun tubuh Kristus
kalau kita anggota-anggotanya saling mempertentangkan antara satu dengan yang lain. Sama seperti persekutuan kita, sama seperti keluarga kita, kalau di dalamnya hanya berisi dengan cekcok, dengan perselisihan, dengan mempertentangkan siapa yang lebih hebat, kita nggak akan dapat bertumbuh, kita nggak akan dapat berkembang, kita nggak akan dapat menghadirkan kasih Allah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak bersama-sama, mari kita jadikan persekutuan kita ini sebagai rumah bersama, di mana di dalam rumah itu setiap anggotanya dapat memberikan setiap talenta, setiap karunia untuk membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan rumah bersama ini. Jangan ada yang merasa lebih hebat, jangan ada yang merasa diri paling berjasa, jangan ada yang merasa diri paling berkuasa. Tidak ada. Semuanya kita sama. Oke, tugas kita berbeda-beda, tapi justru dalam perbedaan ini kita dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Berbeda bukan berarti ada yang lebih tinggi, lebih rendah, ada yang tersisihkan, ada yang lalu kemudian mendapatkan perhatian. Tidak. Tetapi semuanya adalah kita kembalikan untuk membangun rumah kita, untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga hanya Kristus yang dapat kita muliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk dapat mencapai visi dan misi itu apa? Rasul Paulus kemudian menjelaskan di pasal yang ketiga, yang paling utama adalah kasih. Sama seperti Allah yang sudah mengasihi kita sebagai anggota-anggotanya. Allah oleh karena kasih-Nya tidak memperhitungkan kekurangan dan kelemahan kita. Oleh karena kasih itulah Allah melihat kita berharga di hadapannya. Oleh karena kasih-Nya Allah rela berkenan menjadi manusia di dalam Kristus Yesus untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kasih menutupi kekurangan, kasih menutupi kelemahan, kasih menyempurnakan segala kekurangan dan kelemahan kita. Kasih yang dapat merangkul kita semua dalam segala perbedaan-perbedaan yang ada. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang berbeda-beda ini, mari kita satukan di dalam kasih Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang paling berjasa, tidak ada yang paling penting. Semuanya kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk membangun tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini, yang mengingatkan kami supaya kami tetap menjaga kesatuan dan kebersamaan kami di tengah-tengah keragaman yang berbeda, di tengah-tengah keragaman potensi karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tapi biarlah ya Tuhan, itu semua boleh kami pergunakan untuk membangun tubuh Kristus melalui persekutuan kami dalam pelayanan dan juga kesaksian kami. Bapa kami sorga, kami saat ini ingin berdoa bagi kedua keluarga Bapak Alexander Selan, Ibu Yuke Lesmiani Sinaga, Bapak Jefferson Wetarigan, dan Ibu Replita Panjaitan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kedua keluarga ini dalam kasih-Mu. Engkau yang boleh memberkati relasi dalam
keluarga, sehingga mereka tetap menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang senantiasa juga dapat membangun kebersamaan mereka di dalam segala keragaman dan perbedaan yang ada. Tuhan juga kiranya berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga kiranya menguatkan dan meneguhkan mereka, terlebih ketika mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa, kami pun saat ini berdoa bagi anggota jemaat yang sedang sakit ataupun dalam proses penyembuhan, untuk Ibu Ois Sukana, Ibu Sherly Frida Rotua Baru Gutong, Ibu Mariana Siwi Subakti. Tuhan, kami serahkan saudara kami ini dalam kasih-Mu. Engkau yang senantiasa terus hadir, memberkati, memberikan kekuatan dan juga memberikan kesembuhan yang utuh bagi mereka, sehingga mereka pun dapat dipulihkan kembali seperti sedia kalanya. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi setiap kami pribadi yang menyaksikan tayangan ini, dan juga Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan bahkan juga dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah hanya Tuhanlah yang senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan menolong kami untuk kami terus dapat menjalani kehidupan kami dengan baik, dan bahkan kami selalu berpaut hanya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di KPI Jemaat Ujung Berung. Tuhan, ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi, terlebih juga di dalam masa pandemi ini yang masih membatasi aktivitas pelayanan dan juga persekutuan kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk menguatkan kami, jemaat-Mu. Tuhan juga hadir menguatkan para pelayan-Mu, Majelis Jemaat, komisi-komisi yang ada di dalamnya, panitia. Biarlah kami semua sehati sepikir bersepakat untuk terus melayani Tuhan apapun tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Bapa kami surga, terima kasih kami pun saat ini berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Tak henti-hentinya kami terus mendoakan kehidupan bangsa ini melalui para pemimpin bangsa kami. Kiranya juga kehidupan berbangsa negara ini dapat terus berjalan dengan lebih baik lagi dari hari ke hari, terlebih juga di dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa kami surga, terima kasih. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, doa kami ini dalam kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa terus memberkati dan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami bersama. Inilah doa dan juga syafaat kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ingin menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan mengakhiri renungan malam hari ini dengan permohonan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.